kasih Tuhan akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Sekarang tiba waktunya kami hendak mendengar firman-Mu. Buat kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu di dalam kami. Supaya kemuliaan Bapa nyata bagi kami. Terima kasih Bapak. Mari Tuhan Roh Kudus, Kau buat kami mengerti. Supaya kami dapat mengalami dan menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Kita memuji, kita menyatakan kepingin menyenangkan hatinya Tuhan. Ya toh? Nah, kita kalau nyanyi itu gampang, saudara. Tapi kita hari ini kita lihat, apakah kita ini sudah nyenengkan sungguh-sungguh atau belum? Sebab kalau cuma nyanyi-nyanyi tok itu gampang. Tapi bayarnya ini loh yang susah. Melakukannya ini yang sulit. Nah, maka dari itu kita harus belajar terus akan firman Tuhan dan mau mengerti. Sebab kerap kali kita ini tidak sadar, saudara. Kita apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, ini kerap kali kalau ngomong sama anaknya itu gampang. Padahal lupa kalau kita ini sebetulnya kan anaknya Tuhan. Hah? Kita anak Tuhan. Nah, kira-kira kalau dibandingkan ibu terhadap anaknya sama kita terhadap Tuhan, kita lebih mengerti mana? Artinya kalau Tuhan ngajar sama kita, ngomong sama kita ngomong sama anak, itu sebetulnya jauh enggak bedanya. Sebabnya gini loh, Tuhan itu maha kuasa, maha tahu. Tapi kalau kita dikasih tahu Tuhan, gampang ngerti apa enggak? Hah? Susah toh? Nah, tapi kalau kita sebaliknya, kalau ngomong sama anak kita, mbok nurut. Kira-kira yang sudah mengalami asam garam dunia. Nah, kira-kira Anda bandingkan kalau kamu dikasih tahu sama Tuhan, sama kamu ngasih tahu anak, gampang-gampang mana? Hah? Gampang ngasih tahu anak. Tapi kalau anak kita tidak bisa ngerti kita jengkel enggak? Hah? Lalu keluar dari mulutmu apa? Omel lah. Omelannya apa? Hah? Coba tanya saya, omelannya apa? Hah? Paling sedikit, paling gampang lah, bandel, gitu lah. Bandel, gitu lah. Lah terus kalau kamu ndak dengar Tuhan itu apa? Paling ndak bandel. Nah, kira-kira bandel mana? Bapak ibune sama anaknya? Hah? Loh, bandel mana? Hah? Sama? Anaknya bandel itu turunannya siapa? Hah? Turunannya siapa? Jadi kira-kira kalau anaknya bandel itu dari siapa? Mbok sadar. Kalau itu asalnya dari saya gitu loh. Ngaku gak mau. Ngaku kok susah. Lah itu dasare. Itu dasare gitu dah. Nah, makanya itu kalau tua-tua sama tua-tua gini lumayan lah. Tapi kalau ada anak, lupa ada anak itu. Wah, lah tambah malu lagi. Coba kita ini sekarang kita sadar, kita lakukan. Kalau kita nyanyi tadi menyenangkanmu, benerkah aku ini sudah sampai apa belum? Baru seberapa loh? Kalau ndak sadar-sadar repot nanti. Sebabnya apa? Soalnya begini, Tuhan Yesus berkata, aku adalah terang dunia, betul?
Nah, kalau saudara berjalan dari gelap, lalu sekarang kenal terang. Nah, kira-kira kalau dari gelap langsung dikasih terang benderang, silau enggak? Nah, jadi biasanya dari gelap, makanya kalau orang habis dioperasi matanya, itu kalau langsung dibuka buta lagi enggak? Buta. Orang dioperasi, sudah gelap, dioperasi. Kenapa tidak langsung dibuka terus lihat gitu? Bakal buta lagi. Makanya sama dokter ditutup dulu, habis itu dikasih kacamata hitam. Kenapa kok dikasih kacamata hitam? Supaya tidak silau, supaya lihatnya itu remeng-remeng gitu lah. Nah, jadi gelap, mesti keterang sedikit, terus baru terang lagi gitu dah. Nah, kenapa kok Tuhan itu mengajar ibu-ibu, bapak-bapak ini dari gelap ke terang itu harus meningkat. Karena kalau langsung terang itu tidak bisa. Karena apa? Karena dosa-dosa kita itu langsung kelihatan semua. Loh, betul lah? Loh, langsung dibongkar sama Tuhan semua itu. Malumu kayak apa? Lalu, aduh, sudah tidak balik gelap lagi. Loh, betul lah? Soalnya gini, ada pertanyaan. Nah, saya juga mau tanya sama ibu-ibu ini. Orang jahat belum bertobat, boleh masuk surga enggak? Orang jahat belum bertobat, boleh masuk surga enggak? Hah? Enggak boleh? Hah? Kalau enggak boleh, di mana adilnya Allah? Hah? Oh, kok kamu yang ngurus? Lah ini kerap kali kita ini tidak sadar ngakimi jadi Tuhan itu. Lah coba saudara semua ini sudah bertobat belum? Sudah tak? Tapi tetap berbuat dosa enggak? Ayo jujur. Tetap tak? Meskipun bertobat lagi dah. Lah pasti mati terus berbuat dosa terus mati pi. Kok enak. Loh. Saudara tahu, ini ada orang dosa, orang jahat, pembunuh, berzina, pokoknya paling jahat. Nah, dia ternyata ditempatkan oleh Tuhan di alam maut yang paling gelap. Nah, lalu dia teriak-teriak begini. Allah, kalau engkau itu adil, katanya kasih. Di samping adil kan kasih toh. Mengapa engkau tempatkan di tempat yang paling gelap, pekat seperti ini? Tuhan berkata, justru nak, aku taruh kamu di tempat pekat itu karena aku sayang. Mana sayang? Kalau engkau sayang dan kasih dan adil, izinkan aku pergi ke surga. Tuhan bilang, silahkan. Loh, langsung orang itu dibawa malaikat bilang, ayo, katanya mau ke surga. Ya, berangkat dia. Dari tempat gelap ke remeng-remeng lagi. Langsung masuk ke surga, tempatnya terang benderang. Lalu dia lihat, loh, lah dosaku kok kelihatan semua. Seperti layar TV. Wah, aku berzina, aku membunuh, aku menipu, aku bohong, aku begini. Waduh, semua orang di surga nonton dia. Karena di surga tidak ada dosa. Wih, loh, kok ada tontonan baru. Nah, orang seneng enggak? Anda seneng enggak dilihat dosa-dosamu? Hah? Lah, kalau kamu berbuat dosa, kamu seneng di tempat terang atau tempat gelap? Kenapa? Supaya tidak kelihatan. Pada waktu dia lihat, waduh, dosaku kayak gini, lalu dia bilang, pantesan betul Allah, kamu tuh sayang aku, kasih. Aku kan jadi tontonan, bener, aku tak balik sah. Nah, lalu pergi ke tempat yang gelap. Nah, saudara,
Dosa itu sebetulnya salah satu apa? Mementingkan diri sendiri itu sebetulnya dosa enggak? Nah, kalau kamu menyanyi tadi, aku mau menyenangkan hatinya Allah, itu mementingkan diri sendiri apa enggak? Nah, sekarang saya tanya, kamu masih mementingkan diri sendiri enggak? Nah, ini jawaban ibu, sedikit. Nah, kalau sedikit ini tidak dihilangi, nanti masuk surganya di tempat yang terang benderang apa remeng-remeng? Remeng-remeng. Kalau remeng-remeng bahaya enggak? Saudara tahu, kita belajar coba firman Tuhan, kita lihat diri sendiri. Buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Jadi ingat-ingatnya gampang ya. Sudah semua? Sudah? Wah, itu belum, ibu itu masih cari-cari itu. Sebab saya minta supaya semua baca bersama-sama. Jadi mesti buka dulu 1 Korintus 13. Coba ditolong dibantu. 1 Korintus 13 ayat 13. Sudah? Ayo, 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, coba kita lihat. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Yang paling kecil berarti lu kok ketawa? Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar kasih. Jadi yang paling kecil iman. Betul dah? Iman dah? Nah, sekarang kita lihat. Mengapa iman dikatakan yang paling kecil? Dan ternyata orang Kristen ini paling senang iman. Betul lah? Segala-gala saya imani. Wah, betul lah? Betul tak? Loh, sebetulnya iman kenapa kok paling kecil? Tuhan itu loh rendah hati. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu kamu ini baru lahir. Orang yang kenal Yesus, dilahirkan baru, tak mungkin tanpa iman. Karena iman itu justru menyebabkan kita percaya sama Yesus dan kita diselamatkan. Loh. Anak yang baru lahir itu bisa dituntut sama ibunya enggak? Nurut. Bisa enggak? Enggak bisa. Dia cuma butuh apa? Susu, nangis. Dia mau ngomong apa-apa enggak bisa. Isane nangis. Ya dah? Lah, ibunya yang harus tahu. Butuh susu, ganti popok, minta digendong. Nah, ini yang harus tahu siapa? Ibunya. Nah, jadi orang Kristen yang hanya punya iman itu kayak bayi. Ngerti tidak? Maunya dituruti terus. Bapaknya suruh ngerti, tapi anaknya tidak bakal ngerti. Betul tak? Loh, bayi lahir punya pengharapan enggak? Enggak. Butuh, minta, nangis. Betul? Kalau sudah mulai dinamakan punya pengharapan, sudah mulai gede enggak? Nah, saudara perhatiin. Bayi yang baru lahir, nangis tok. Butuh nangis, butuh minta. Itu bayi dah. Itu kepentingannya diri, mikiri kepentingan sendiri atau kepentingannya ayah ibunya? Hah? Nah, jadi paling kecil. Egoisnya masih gede. Lah kamu ini sampai sekarang ini sudah naik atau tetap di iman? Kode butuh apa? Tak iman nih. Wah. Sakit tak
imani. Nah, itu pasti bayi atau sudah gede? Nah, enggak sadar lah. Ternyata kamu ini masih masih di daerah bayi, masih balita. Loh, kita kerap kali tidak sadar, saudara. Karena ternyata iman itu, yang dinamakan iman itu, semua demi kepentingan kita. Loh, coba saya tanya. Anda ini kalau ngimani sesuatu, itu mau lihat dulu atau enggak? Nah, padahal harusnya iman itu percaya ke sesuatu yang tidak, yang belum kelihatan. Tapi kenyataan yang kamu lakukan apa? Mamanya saudara punya mobil, pengen ganti, lihat mobil itu, tak imani. Nah, lebih-lebih ditepuk-tepuk dalam nama Yesus, tak imani. Nah, terus Anda ibu-ibu kepingin bukan mobil ini, kepingin alat masak. Aduh Tuhan, aku gaji suamiku baru segini, tidak cukup ini Tuhan, tapi tak imani. Nah, pasti beli deh. Nah, itu sebetulnya iman pada? Itu iman. Iman apa? Kamu ngimani pikiranmu dewek. Kamu kepingin no? Betul loh? Yang mbok imani, yang kamu kepingin, bukan iman terhadap Tuhan. Loh, kita kerap kali tidak sadar loh. Dia ngomong gampang, iman. Wah, lu sih mbok imani apa? Rumah itu, TV, mobil, alat masak itu. Loh, oh, kenapa? Lah karena aku kepingin. Oh, jadi imanmu terhadap dirimu sendiri. Lah Tuhannya siapa? Ya pikiranmu itu Tuhane. Lah itu padahal berhala. Loh, kalau kamu pikiranmu jadikan dia Tuhan, itu berhala enggak? Berarti kamu nyembah siapa? Dirimu sendiri loh. Berarti menyembah berhala. Itu najis enggak? Itu di hadapan Tuhan berzina enggak? Nah, enggak sadar toh? Ternyata kamu lakuin itu terus toh? Iya. Tak imani. Loh, sebab imani apa? Loh, sekarang coba kesaksian ibu tadi. Ibu tadi bilang apa? Tahu-tahu suamiku grobiak ngorok. Isa apa coba? Lalu tak imani. Bangkit. Ya, mbok imani. Ya Tuhan Yesus, tolong. Bener. Dalam nama Yesus, bangkit. Loh, itu keinginanmu atau inginannya Yesus? Keinginanmu. Tapi kalau bilang, Tuhan Yesus, tolong. Lah, itu benar. Jadi, tolong, apa yang aku harus lakukan? Tuhan bilang, sudah pulang. Ya pulang, toh, ada apa-apa, toh? Mau apa coba? Ayo. Biar buat tangis sih. Loh, nangis boleh, panik boleh. Karena memang barang mau ditinggal itu susah. Wong hidup berpuluh-puluh tahun, no. Meskipun gegeran terus, no. Loh. Tapi kalau mati kan ditangisi, toh. Loh, betul enggak? Kenapa kok ditangisi? Sebabnya sebabnya nanti tidak ada diajak gegeran lagi. Sebab kalau ditinggalkan sepi, betul tak ya? Loh, bagaimanapun juga, biarpun gegeran tiap hari, ada yang manis. Loh, jadi biasa kalau nangis itu ya biasa, kalau takut panik biasa. Tapi jangan punya iman bayi, harus dituruti segala-galanya, meningkat. Nah, kalau kita punya iman yang dikatakan oleh Tuhan, iman ini yang mengalahkan isi dunia. Iman yang bagaimana? Iman
yang berharap kepada Tuhan, nanti kalau Tuhan bicara, baru itu yang benar. Betul tak? Tapi yang kita imani kerap kali kehendak kita sendiri. Loh, anak sakit, langsung sembuh dalam nama Yesus. Ya harusnya gini toh, Tuhan Yesus, anakku sakit, kalau dosa ampuni Tuhan, apa aku yang dosa atau anakku? Lalu apa maksudmu Tuhan? Supaya dia ngerti, aku yang ngerti loh. Nah, kalau sudah minta ampun, baru Tuhan bertindaklah apa yang aku harus lakukan. Loh harusnya gitu toh. Nah itu. Karena apa? Kalau saudara begitu, berarti saudara ini sudah melangkah naik ke dalam pengharapan. Jadi tidak cuma berdiri di halaman terus, nanti masuk surganya juga di. Loh, sebab Alkitab yang ngomong loh, bukan saya loh. Apa yang terikat di dunia terikat di surga. Lah dek wedok nih. Dunianya ini ikut Yesus halaman baik. Lah nanti masuk surga, masuk di halaman. Makanya saya bilang iman kok iman ngemper. Loh, halaman itu emper toh? Emperan toh? Nah, masuk surga kok ngemper. Ngapain aku bilang? Masuk itu ya masuk. Surga ya punya rumah dewek gitu loh. Lumayan toh? Lumayan. Sebab di sana itu rumahnya macam-macam. Ada yang rumah adat tahu. Jadi rumah besar, terus dihuni sama-sama rombongan. Nah, itu masih lumayan timbang rumah ngemper. Lu dek ngemper itu malah. Nah, ada lagi yang punya rumah besar. Ada lagi yang seperti villa, ada macam-macam. Lah kamu kepengennya yang mana? Wah, rumah besar sama-sama. Oh, imanmu rombongan. Loh, kalau rumah besar sendiri bayar. Bayarnya juga sendiri. Mana ada punya rumah besar orang lain suruh bayarin? Nggak ada. Kalau kamu imanmu rombongan, ya tinggali di sana nanti rombongan. Loh, sebaliknya aku malah dikasih tahu Tuhan. Yusa, kenapa Tuhan? Kamu kepengen enggak punya rumah besar-besar? Ya kepengen dong Tuhan. Tapi kamu enggak punya rumah tuh. Hah? Aku enggak punya rumah? Enggak. Aduh Tuhan, aku ini ngajari orang tak suruh punya rumah gede-gede, aku sendiri enggak boleh punya rumah. Enggak boleh. Kenapa Tuhan? Sebab kamu itu jongosku. Loh, oh, jongosmu. Iya, jadi kamu tinggal sama saya. Loh. Oh gitu, ya mau deh. Nggak punya rumah masuk istana, lumayan. Biarpun jadi jongos loh. Jadi belum tentu. Maka dari itu coba kita belajar. Nah, kalau saudara cuma punya iman, ya toh, dan iman ini tidak diterapkan dalam situasi dan kondisi yang sesuai firman, Paulus bilang apa? Coba kita perhatikan. Coba kita lihat di dalam ayat yang kedua. Ayat kedua dulu. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, jadi saudara tahu? Jadi kalau iman ini biarpun kita punya, tapi kalau kita pakai untuk pemuaskan diri sendiri, bakal tidak ada, tidak berguna.
Bukan tidak berguna ini kata Rasul Paulus ini lalu saudara dibuang ke neraka. Tidak. Maksudnya tidak berguna untuk Allah. Karena kamu belum bisa diajak kerja sama. Sebab selama kamu menjadi orang Kristen, sekedar hanya memikirkan dan kepentingan diri sendiri. Contohnya, lah kenapa Pak? Bisa mindahin gunung kok kepentingan sendiri? Bisa. Contohnya, saudara sakit, saya datang, saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Jangan khawatir. Tak doake, pasti sembuh. Nah, sembuh sungguh. Nah, nanti kalau orang ini sudah sembuh kan berterima kasih. Wah, ngasih persembahan, ngasih segala. Demi kepentingan siapa? Sendiri. Tuhan bilang apa? Kamu sudah dapat upahmu di dalam dunia. Di sana dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Nah, ngerti tidak? Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Kita senang sesuatu, lalu kita berdoa. Tuhan, aku kepengen itu. Tuhan belum ngomong, tak imani. Dapat. Buat kepentingan siapa? Diri sendiri. Di sana dapat apa? Tidak berguna, tidak dapat apa-apa. Maka dari itu, Alkitab berkata, biarpun kamu bisa memindahkan gunung sekalipun, tidak ada artinya. Kalau kamu tidak meningkat iman percayamu ini ke dalam pengharapan dan kasih. Kalau pengharapan itu masih 50-50. Masih separuh. Kenapa? Ya kepengen, ya ngarep, boleh. Tidak boleh ya tidak apa-apa. Loh, ya dah. Tapi kepengennya lebih banyak boleh atau enggak? Masih condong-condong ke bawah, ke iman, atau condong-condong ke kasih? Masih condong ke iman. Sebab apa? Sebab kita hidup di dalam dunia masih butuh segala macam kebutuhan. Sebab Yesus itu tahu Anda masih hidup di dalam daging. Nah, daging itu repot sungguhan. Sebabnya apa? Daging ini itu kepengennya tak, padahal kita ini tambah tua tambah lemah. Kepengennya ditutupi terus supaya kelihatan muda. Lah itu kan butuh biaya. Nah, biayanya mahal. Ya toh? Ada tidak cukup ya? Kalau tidak cukup, Tuhan, duitku tidak cukup. Ya wis toh, kasih sehat toh Tuhan. Loh ya toh? Nek duitnya cukup ya, wis operasi bae. Wis apa? Kedondoran. Ya toh? Loh. Lah dek punya duit, keriput coba, mesti ditarik toh. Tarik. Kenceng lagi loh. Padahal sebetulnya hidup di yang marahi keriput, marahi tua itu apa toh? Alkitab bilang apa? Hati yang gembira adalah jadi kalau pikirannya tidak gembira jadi penyakit. Jadi yang marahi cepet tuwek sama apa? Ini. Makanya jangan banyak pikir. Cepet tuwek nanti. Tapi hatimu mesti gembira. Karena itu obat. Semuanya Allah yang atur. Kehidupan kekristenan, saudara tahu, Allah sudah berikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ada di dalam dirimu enggak? Alkitab berkata apa? Firman Tuhan. Roh Kudus akan mengajar kamu dan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata apa? Aku beri kepadamu damai sejahtera. Kira-kira kalau kamu pikiran damai sejahteramu hilang enggak? Nah, jadi kalau Anda periksa hatimu susah, periksa itu pasti kamu ada sesuatu dosa. Segera bertobat, lalu minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan, tunjukkan kesalahanku. Kenapa kok aku kehilangan
damai sejahtera. Tapi kalau Anda tidak mau, terusin, Roh Kudus diemin. Dan kamu harus bayar harganya. Akhirnya pasti penderitaan yang datang. Karena apa? Karena kebandelanmu itu tadi. Loh, anakmu deh bandel, mbok geblek ndak? Hah? Geblek toh? Penderitaan ndak? Iya. Anakmu deh bandel, uang jajannya dikurangi ndak? Hah? Iya toh? Nah, kenapa kok uang jajanmu juga kebutuhanmu diungkret sama Tuhan? Krit. Karena bandel. Tapi kalau kamu menyenangkan hati Tuhan, tidak usah minta, malah disodor-sodori. Anakmu coba, yang setiap kali nurut, malah tidak minta apa-apa. Loh nih, kamu kok tidak pernah minta apa-apa? Loh, mama sudah sediain semua. Sana, ini loh, mau apa sukamu? Loh, betul dah? Tapi kalau ini boros, saenake, segala beli saenake, kira-kira boros. Tak tahu harganya duit. Nah, malah di pencet toh. Nah, hati-hati loh saudara. Maka dari itu kita belajar. Nah, mengapa kerap kali orang Kristen banyak kecewa? Karena ternyata dia hidup di dalam tingkat yang pertama, iman. Sehingga kerap kali wis tak imani, kok malah jadi gini. Loh, karena itu sebetulnya anak kecil yang kecewa, nangis tidak dikasihi. Tapi kalau saudara sudah mulai masuk ke dalam pengharapan, semuanya diserahkan siapa? Yesus. Nah, ini diajar. Nah, contohnya ada salah satu ibu, dia berdoa begini. Tuhan, aku rindu saudaraku ini loh, kakakku, adikku bertobat. Lalu tidak bertobat, sudah didoakan, tidak bertobat. Wah, akhirnya ibu ini itu doa puasa. Tak puasain, dia puasa sebulan. Tuhan, aku rindu saudaraku bertobat. Wah, Tuhan lihat anaknya puasa gitu, Tuhan jawab, oke. Setelah dia selesai puasa, seminggu kemudian dia dapat kabar adike datang, bilang apa? Kak, ada apa? Aku kok kena kanker. Ayo periksa ke dokter. Diperiksa, dibiopsi, kanker ganas luar biasa. Lalu dokter bilang, waduh ini cepat harus dioperasi. Kenapa? Paling-paling 3 bulan kamu punya hidup. Wah, lalu ibu ini bilang apa? Tuhan, aku kepingin adikku bertobat. Lu kok malah yang datang kanker? Tuhan jawab gini, lu kan kamu berdoa supaya adikmu bertobat. Iya. Lah aku ini lihat adikmu tuh nggak bisa bertobat kalau nggak dikasih kanker. Terus kamu bilang apa? Ampuni ya Tuhan, sembuhin ya Tuhan sekarang gitu. Loh, kalau sembuh langsung ya tidak bisa tobat. Betul tidak? Nah, sekarang kalau kamu cuma punya iman, kamu menghadapi kenyataan itu kecewa tidak? Nah iya, kecewa tak? Itu banyak orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen itu sudah masuk ke dalam pengharapan, sudah masuk meningkat lagi ke tempat yang lebih tinggi, kasih. Dia rela berkorban asalkan semua untuk kemuliaan Bapa di surga. Loh, ya dah? Nah, Yesus coba perhatiin. Yesus itu salah apa? Tidak punya dosa dah? Kenapa dia diludahi? Kenapa dia harus disalib? Kenapa dia harus dihina? Kenapa dia harus dipermalukan? Karena dia kasih. Kenapa dunia ini dikatakan kasih ibu lain daripada kasih remaja? Karena kasih ibu itu selalu berkorban. Nah, kalau Anda mengenal kasih adalah pengorbanan dan penyerahan yang total, itu kasih.
Anda percaya enggak Allah itu maha kuasa? Dia sanggup melakukan segala perkara. Nah, pada waktu ini orang kanker, lalu dia berkata, Tuhan kok jadi kanker? Ibu ini berkata, lalu Tuhan berkata, justru aku menjawab doamu. Ya sudah Tuhan, apapun yang terjadi dengan adikku, aku mengucap syukur. Karena aku tahu itu rencanamu pasti baik. Waktu kena kanker, saudara tahu, semua saudaranya yang lain bertobat. Kenapa? Dia bilang apa? Wah, atuk bertobat sekarang daripada nanti kena kanker baru bertobat. Loh, rencananya Allah kan bukan rencanamu dah. Dan ternyata si adik ini telepon saya. Pak Yusa tidak kenal saya, tapi saya tahu Pak Yusa. Ya terus, saya kena kanker Pak. Nah, dokter bilang apa? Ganas sekali. Terus dokter bilang apa? Cuma 3 bulan umur saya. Wah, saya bilang beneran, saya bilang. Selama ini kamu menjadi anak Tuhan bagaimana? Wah, saya sih enggak. Terus terang ke gereja, cumaan ke gereja, tapi enggak pernah percaya. Waktumu sekarang tinggal 3 bulan. Kamu tahu enggak? Habis ini mati kamu masuk mana? Neraka atau surga? Wah, kalau saya mati sekarang saya masuk neraka. Maka dari itu kamu dikasih kanker supaya kamu nebus. Tinggal 3 bulan saja. Sudah jangan operasi. Nikmati saja 3 bulan. Toh bakal mati. Lalu dia bilang, loh kok gitu Pak? Kok tidak didoakan supaya sembuh? Saya bilang, kalau kamu sayang nyawa, kamu akan kehilangan nyawa. Kalau kamu berani kehilangan nyawa karena Yesus, kamu bisa dapat nyawa. Di dunia cuma sebentar, 3 bulan. Di surga selama-lamanya jutaan tahun. Aku sudah dibawa ke sana, sana enaknya luar biasa. Dan kamu tidak akan rugi, cuma bayar. Apalagi 3 bulan, aku bayar seumur hidup, jangan tidak rugi yuk. Lalu dia bilang, oh ya gitu Pak ya. Ya, udah. Sekarang, gak usah kerja. Dia dokter Anda. Gak usah kerja. Nah terus, di rumah baca Alkitab, berdoa, ngucap syukur, muji Tuhan. Kalau ada persekutuan datang, puji Tuhan. Pokoknya tebus 3 bulan, lumayan. Pasti masuk surga. Minta ampun. Oh ya, ya kalau gitu ya sudah. Ya. Sudah dikerjain sungguh saudara. Dia pergi ke sekolahan, kantor karena dia ngajar. Dia bilang, aku kena kanker, ini buktinya. Waduh, ayo kamu ke Singapura saja, saya biayai. Nanti dioperasi sana. Tidak usah lah, cuma 3 bulan kok. Toh dokter bilang, ganasnya luar biasa. Sebab di luar kelihatan kecil, waktu diambil 1 bola tenis. Dan dokter bilang, aku belum pernah lihat kanker kayak gini ganasnya. Cepat sekali. Nah, lalu dia bilang, ya sudah. Baru sebulan. Tangannya semutan. Sudah semutan. Lah, kalau semutan itu kan tanda-tanda mau lumpuh. Ngerti enggak? Lah, terus dia telepon lagi. Pak, tanganku sudah semutan, Pak. Saya bilang, lah itu tanda-tandanya sudah mebar. Loh, benar toh? Ini sudah sebulan toh, sudah 3-2 bulan. Dan cepat. Udah, jangan dipikirin semutan. Kamu ngomong, wah semutan mau lumpuh mau apa? Itu bukan urusanku. Yang penting aku kurang 2 bulan lagi masuk surga. Nah, baca Alkitab, mengucap syukur. Benar ditinggalkan, saudara. Karena dia muji Tuhan, baca Alkitab, dibaca banyak berdoa. Gak diinget-inget ini. Saudara, 2 bulan. Tinggal sebulan toh. Dia bilang, kurang sebulan Pak. Nah terus semutanan bagaimana? Oh ya semutan hilang. Loh kok malah hilang? Lah puji Tuhan. Jadi tidak terganggu. Tinggal sebulan. Cepat. Dikebut. Aku bilang. Oh. Dan dia lalu karena dia sudah tidak mikir mati, kan makan banyak. Iya toh? Loh, kalau tinggal sebulan tinggal 3 bulan ngapain diet? Betul enggak? Makan dia. Wah, aku sekarang segala tak makan, Pak. Ya bener. Wes, belum tentu nanti do surga no. Ya toh, makan wae. Loh, betul enggak? Loh, berpikirnya gampang saja toh. Lalu dia makan segala. Saudara tahu, naik 5 kilo.
Setelah naik 5 kilo, 3 bulan kemudian jatuh hari ini, dia bilang, sudah 3 bulan. Loh Pak, kok malah seger? Nah sekarang kamu balik ke dokter, periksa. Dia balik. Dokternya bilang apa? Loh kok kamu jadi gendut? Lah kamu makan apa? Nggak makan apa-apa. Nggak minum obat? Nggak. Sebab tak pikir cuma 3 bulan. Jadi ngebut firman Tuhan, berdoa, ngucap syukur. Jadi kalau aku mati masuk surga. Wah, ternyata itu obatnya. Kenapa? Kamu sembuh total. Bayangin saudara. Dan itu kegenapan firman Tuhan. Sayang nyawa, kehilangan nyawa. Ini malah sayang pada. Udah diserahin sama Yesus. Sekarang dia ngajar lagi di sekolah, dia bilang, "Loh Bu, jadi gendut." Lah ya ini gara-gara kena kanker. Sekarang saya kenal Yesus. Dia di mana-mana dia bersaksi, Yesus luar biasa. Dan dokter memberikan verklaring sembuh total, tidak ada sedikit pun benih kanker. Nah, dan semua saudaranya bertobat. Daripada kena kanker dulu, wes bertobat dulu. Loh, caranya Tuhan aneh enggak? Pikiranmu bukan pikirannya Tuhan. Mau nurut apa enggak? Atau bilang gini, jangan begitu Tuhan. Lah, kalau kamu bilang jangan begitu Tuhan, ngatur Tuhan lagi enggak? Lah Tuhannya siapa? Pikiranmu lagi. Maka dari itu saudara, lihat hidupnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak pernah dia berkata bilang, kehendakku Bapak. Enggak. Dia selalu kehendakmu Bapak yang jadi. Apapun yang saudara dan saya alami itu baik saudara. Karena apa? Allah punya rencana yang baik. Tapi kalau kamu turut-turut ngatur, kamu mau bikin roti, anakmu balita turut-turut, mah turut ngudek, kira-kira malah jadi pada, malah bantat, malah tidak jadi, malah akhirnya tidak bisa dinikmati. Kalau anakmu ini percaya, udah jangan ganggu mama, biar bikin, biar cepat, biar nanti jadi, terus kita yang nikmati. Biarkan Allah yang mengerjakan. Dia lebih ahli, lebih lihai. Ya toh? Kalau dia yang bikin cepat, kalau kamu yang turut-turut, muter-muter nanti kayak bangsa Israel di padang belantara, betul? Nah, satu lagi, supaya saudara itu hidup penuh penyerahan. Alkitab berkata, Yesus berkata, hendaklah engkau jadi saksi. Nah, ini orang satu deret kampung, ini dia sendiri yang jadi orang Kristen. Semuanya bukan Kristen. Dia dapat tekanan, diejek, dihina, dilempari segala macam. Dia berkata, Tuhan, tolong si Tuhan di kampung ini supaya aku kepingin ada yang bertobat, supaya ada temen nih. Terus dia doa, enggak dijawab-jawab. Kita mesti doa puasa kok, sekeluarga yuk, supaya tetangga kita bertobat. Berdoa. Dijawab Tuhan. Jawabnya Tuhan aneh. Anaknya dia kerasukan setan. Anaknya orang Kristen. Dia bilang, loh Tuhan, anakku pulang-pulang kok marah-marah. Barang-barang dipecahin semua. Kan dibuat tontonan. Wah, tangga-tangga datang semua. Lalu bilang, nah itu Kristen sendiri. Anaknya malah kerasukan setan, Nah iya, makanya jangan jadi orang Kristen. Setelah yang nonton banyak, Tuhan baru ngomong, sekarang ditengking. Loh Tuhan, sudah tak tengking dari tadi. Loh, tadi kan tonggo-tonggomu belum datang. Loh kok aku dijadikan tontonan Tuhan. Lah ya itu. Tengking semua dia. Dalam nama Yesus, setan keluar. Keluar setannya, sembuh anaknya. Tapi tetangga ini kan sudah ngomong semua. Itu orang-orang Kristen makane gitu dah.
Ini kan sudah setengah hari ribut sama setan ini kan kecapian tidur. Sama sambil, aduh Tuhan, engkau ini kok aneh. Aku malah sembahyang supaya mereka bertobat kok malah jadi ketontonan. Tuhan bilang apa? Kamu harus jadi saksi. Saksi itu ngalami enggak? Ngalami. Lah ngalami kok yang enggak enak. Mbok ngalami itu yang enak gitu loh. Sakit sembuh. Ngono itu kepengennya gitu toh. Orang lain yang sakit, kamu yang berdoa sembuh. Gitu toh. Kamu enggak mau toh kalau kamu yang sakit terus sembuh, enggak mau toh. Tapi kalau tetanggamu yang sakit terus kamu berdoa sembuh, mau toh? Ngatur Tuhan lagi loh. Loh kamu ini sadar enggak kamu ini masih ngatur Tuhan? Ini masih balita, masih taman kanak-kanak. Waktu itu terus dia tidur semua. Besok pagi mereka bangun, tetanggane ribut. Kenapa? Setane ngaleh. Setane ngaleh di tempat tetanggane, anaknya ruame. Langsung mereka bilang, oh ini gara-gara orang Kristen ini, setane ngaleh. Terus mereka pakai sesajen, panggil dukun, panggil suku, tidak sembuh. 3 hari kemudian mereka sudah tak tidur, sak kampung rame semua. Ada yang ngusul, Pak, kenapa tidak panggil tetanggamu? Wong kemarin itu ternyata dia bisa. Ampuk panggil, dia orang Kristen. Lah daripada ini tidak sembuh-sembuh kayak gini itu nanti payah loh, mati nanti anak ini. Tidak makan, tidak minum terus marah terus gini. Ya sudah panggil. Dia panggil, Pak, tolong sih Pak, didoain. Terus ini bapak bilang, aku tidak bisa berdoa kalau kamu tidak jadi anaknya Yesus. Kalau anaknya Yesus nanti punya kuasa. Kalau tidak jadi anaknya Yesus tidak bisa. Ya sudah, saya mau jadi anaknya Yesus. Sak keluarga. Ya sudah, biar demi anak. Nah, bertobat. Setelah terima Yesus, minta ampun. Sekarang kamu bertindak bersama-sama dalam nama Yesus. Setan keluar. Setan keluar. Tetanggane tobat. Besok setan ngaleh tanggane lagi. Dan ini terjadi sampai satu kampung bertobat. Caranya Tuhan itu caramu enggak? Nah terus sekarang mau dipakai Tuhan. Nur, loh tak, lah ya, ternyata diajari ya tetap susah toh, wong bandel-bandel. Lah itu kenyataan, loh ini fakta loh, ini terjadi sungguh ini. Maka dari itu kamu harus seperti Yesus, kasih, masuk dalam pengharapan, masuk dalam kasih. Kasih itu rela berkorban. Sebab itu Alkitabiah yang ngomong, bukan saya. Baca. Kalau Yohanes 3:16 bilang apa? Nah, karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia, sehingga Yesus mau mati untuk kita. Kalau 1 Yohanes 3:16 bilang apa? Nah, itu. Eleng-elengnya Yohanes 3:16 sebabnya apa? Yesus mati untuk aku, enak toh? Tapi 1 Yohanes 3:16 itu untuk kamu, baca. Kamu sih nakal kalau suruh baca Alkitab enggak mau. Memang bandel-bandel kok anak-anak Tuhan ini. Ternyata ibu-ibu ini lebih bandel daripada anak-anaknya. Sudah ketemu semua? Ayo baca 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk untuk saudara-saudaramu. Engkau tidak dituntut menyerahkan nyawamu untuk isi dunia sebab tidak kuat. Cuma Yesus berkata untuk saudara-saudaramu. Loh, jadi kalau suamimu belum bertobat atau nakal, jangan dimarahi. Malah kamu yang berdoa, Tuhan ampuni, wis tak bayari aku. Loh, seperti Yesus kepada bapaknya kan gitu toh. Tapi kamu malah ngajari.
Ndak malah nolong, malah mentungi. Loh ya ndak bakal bertobat. Ngerti? Kamu harus belajar firman. Yesus mati untuk kita. Kita pun wajib mati untuk saudara kita. Rela berkorban. Itu kasih. Loh. Jadi jangan sekedar cuma punya iman, tapi meningkat kepada pengharapan dan kasih. Maka itu yang sempurna. Karena Allah kita adalah Allah yang kasih, yang mau mengerti keadaanmu. Yesus sudah mati lebih dahulu. Jadi kalau kamu rela, pasti kamu dibela. Tidak usah membela diri, kau dibela. Allah itu luar biasa. Saya bisa ngomong, karena apa? Saya ngalami, saudara. Damai sejahtera saya tidak hilang. Padahal saya punya tanah, baru ditawar 200 juta. Sekarang diambil sama orang berpangkat jenderal. Dibangun gitu saja. Saya bilang, loh Pak, saya punya sertifikat toh. Dia bilang apa? Saya yang ngerjain dari puluhan tahun ini tanah ini. Jadi saya sudah minta sama pemerintah, cuma belum keluar suratnya. Lah tidak bakal dikeluari surat wong suratnya, wong sudah ada sertifikatnya. Tapi tetap dibangun. Saya bilang, Tuhan, ini tanahku kok diambil, kok aku sejahtera. Harga damai sejahteramu 200 juta. Enggak Tuhan, dunia pun aku rela. Rela? Rela. Tidak mau kehilangan damai sejahtera. Bisa? Bisa? Lu kok geleng-geleng? Bisa. Waktu saya beritahukan istri saya, lalu saya pergi sama anak saya itu, anak laki. Saya bilang, Den, kamu sejahtera enggak? Aneh ya Pak, tanah hilang kok sejahtera. Wah, puji Tuhan. Sampai rumah bilang, Yang, jangan kaget tak kasih tahu ya Yang. Kenapa? Tanahmu bersayap. Kenapa? Diambil. Jenderal itu yang rumahnya depannya karena dia bilang dia yang garap. Terus piye Yang ya? Jangan kehilangan damai sejahtera. Oh ya, kok enak ya? Ya wes ya, dianggap hilang aja. Ya, puji Tuhan. Karena Tuhan itu yang punya langit dan bumi. Kamu baru nyanyi tadi. Nyanyian tadi apa? Segala sesuatu terjadi atas kehendaknya sama. Hah? Nyanyi gampang. Jadi kejadian itu Allahmu tahu enggak? Kenapa dibiarkan? Karena Allah mau uji harga damai sejahteramu. Yesus Kristus itu cuma 200 juta. Oh enggak Tuhan. Puji Tuhan. Ngerti? Jadi kalau saya khotbah, saya ngalami, saya jadi saksi. Tidak mau cuma ngomong. Jadi jangan kira, ya Pak Yusa kan tidak ngalami. Siapa bilang? Sampai mati pun pernah. Karena apa? Mati pun untung Alkitab ngomong. Apalagi harta benda. Masa ribut-ribut? Kalau saya lalu ribut pengadilan. Hamba Tuhan. Hanya karena duit 200 juta kok ribut. Lah bagaimana bisa bertobat orang itu? Betul? Saya bilang, bye-bye. Tidak apa-apa. Sampai orang yang bilang, loh Bapak kok polos, kok tidak marah ya Pak? Enggak. Harta benda boleh hilang, damai sejahtera tidak akan hilang Pak. Halo. Karena kita punya Yesus, langit bumi milik Dia. Ini hidup kekristenan, saudara tahu? Kasih, rela memberikan segala-galanya. Kalau Allah kehendaki, karena itu yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah mendengar semua. Dan Engkau sekarang lihat Tuhan keadaan anak-anak-Mu. Karena anak-anak-Mu mau meningkat. Tidak hanya sekedar hidup di dalam langkah yang pertama saja. Tetapi mau meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, lebih tinggi. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Sekarang saudara-saudara berdoa. Berdoa
Lihat dirimu sendiri, hadapkan di hadapan Tuhan. Biar Bapak sendiri yang akan mengajar kamu. Roh Kudus mengajak kamu. Jangan lihat penderitaanmu, bebanmu, tapi lihat orang lain. Doakan orang lain. Orang lain punya beban lebih besar, lebih berat daripada kamu. Dan kamu dapat akan mengucap syukur senantiasa. Karena dia Allah yang luar biasa. Yesus sikia karata syakataka. Kinara lama kuria lama kuraba shikiara lama kuria lama. Kinara lama kuria laya sekianara lama. Kinara lama kuria laya sanda. Kinara lama kuria lama se. Kinara lama kuria lama sanda. Kinara lama se, kinara lama kuria laya sando, kinara lama se, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Buat kasih-Mu Bapa, buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kinara lama kuria lama korabasikiara lama korabasikiara. Haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menjadi bagian kami siang hari ini. Kami tahu Tuhan suara hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi kami minta Roh Kudus, Engkau akan tetap berbicara terus dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Allah. Terima kasih Bapa. Biar tanamkan itu dalam loh hati kami, supaya itu berbuah dan kami boleh berakar sungguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Yusak yang Tuhan sudah pakai itu jadi alat-Mu pada siang hari ini, menyatakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa biar pengurapan-Mu tetap ada dalam hamba-Mu. Engkau memberikan kemampuan, kekuatan Tuhan di dalam pelayanan, sehingga banyak jiwa boleh dikuatkan imannya. Banyak jiwa yang belum percaya menjadi percaya Tuhan. Memberkati juga keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.